Ya, bismillah, ini pertemuan minggu pertama statistika. Nah, ini identitas saya, termasuk juga alamat email saya nanti kalau misalnya ingin eh, menghubungi atau berkonsultasi. Ya, bisa juga via WhatsApp secara langsung di +61410551382 atau juga via telepon di 081380432833. Ya, kemudian untuk outline perkuliahan mata kuliah statistika, untuk durasi tatap mukanya adalah 2 kali 50 menit atau 100 menit dengan metode penyampaian pemaparan materi secara online dan juga diskusi ya. Ya, tapi nanti untuk kedepannya karena pihak institut menyampaikan bahwa kami sebagai dosen juga tidak boleh memberatkan mahasiswa dalam menggunakan fasilitas online ya, platformnya harus disepakati oleh mahasiswa. Ya kemungkinan nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya ya kita akan lakukan video recording saja via YouTube atau juga nanti diselingi dengan Zoom meeting juga. Jadi Zoom-nya tidak akan banyak-banyak ya, nanti mungkin akan video recording. Kemudian untuk diskusinya mungkin bisa dilakukan via WhatsApp group ya. Jadi nanti tetap ya setiap jam kuliahnya ini untuk WhatsApp grupnya aktif. Kemudian teman-teman semua menyimak video recording yang akan saya upload di YouTube. Nanti linknya akan saya upload di Google Classroom dan juga di grup WhatsApp. Ya, jadi teman-teman ini nanti akan menggunakan fasilitas WhatsApp group dan juga Google Classroom. Nah, Google Classroom ini nanti selain untuk sharing video, ya akan dipakai juga untuk penugasan ya, penugasan assessment baik itu kuis, kemudian tugas ataupun juga nanti ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ya, tadi sudah saya sampaikan ada kuis online ya, insya Allah di pekan ke-7 ya. Pekan ke-7, kemudian ada praktikumnya, nanti praktikumnya kita lakukan secara virtual juga, ya karena ini menggunakan aplikasi. Jadi saya akan membimbing ya via video ataupun mungkin via Zoom meeting menggunakan aplikasi Microsoft Excel ataupun juga SPSS ya, dua-duanya nanti akan saya bahas itu pada pekan ke-9, ke-11, ke-13 dan pekan ke-15. Ya, berarti di pekan ke-10-nya teorinya, kemudian ya nanti untuk gambaran itunya saya akan paparkan lagi di schedule-nya. Nah, teman-teman bisa mengikuti dari rumah menggunakan Microsoft Excel ataupun SPSS. Kemudian untuk tugas individu ini juga diberikan selama 1 kali dalam 1 semester, ini pekan ke-14 ya. Berbeda dengan kuis, kalau kuis nanti akan menggunakan Google Form, kalau untuk tugas ini biasanya studi kasus. Ya, ini UTS-nya pekan ke-8 dan UAS-nya di pekan ke-6. Nah, kemudian rincian schedule-nya atau timeline-nya untuk pekan pertama sampai dengan pekan kedua, ya ini kita akan ini yang sudah saya bahas ya mengenai rencana pembelajaran semester, kemudian pengantar statistika nanti akan saya sedikit bahas, kemudian penyajian data. Sementara untuk ukuran pemusatan dan penyebaran yang berkaitan dengan penentuan parameter dan karakteristik dari data, kita akan bahas di minggu kedua. Di pekan ketiga kita masuk ke peluang probabilitas ya sampai pekan keempat karena materinya cukup banyak. Kemudian di pekan kelima kita masuk ke distribusi probabilitas yang diskrit ya, itu berupa distribusi binomial, hypergeometrik dan juga distribusi Poisson yang akan kita bahas. Ya, kemudian di pekan ke-6 ini kita masuk ke distribusi probabilitas kontinu dan kita akan berfokus pada distribusi normal. Ya, sementara untuk pengenalan nanti akan ada distribusi seragam kontinu. Ya, kemudian di sini untuk pekan ke-7 ada kuis online, materinya cakupan dari pekan pertama sampai dengan pekan ke-6. Kemudian di pekan ke-8-nya adalah evaluasi tengah semester ya. Jadi ini kuis online ini diharapkan menjadi ancang-ancang untuk UTS. Dan UTS-nya akan dilaksanakan di pekan terakhir ya, pekan terakhir bulan Oktober. Ya, tepatnya mungkin untuk kelas ini di tanggal 29 Oktobernya. Lalu untuk di pekan ke-9 setelah evaluasi tengah semester, kita akan masuk ke materi analisis korelasi.
ya baik teori ataupun praktikumnya di pekan yang sama karena tidak terlalu banyak. Kemudian di pekan ke-10-nya kita masuk ke theoretical session untuk analisis regresi. Sementara practical session-nya di pekan ke-16, pekan ke-11. Lalu di pekan ke-12-nya adalah asumsi klasik sampai dengan pekan ke-13 untuk praktikumnya. Lalu di pekan ke-14 nanti akan ada penugasan. Nah, penugasan ini cakupan materinya dari pekan ke-9 sampai dengan pekan ke-13 karena saling berkesinambungan. Ya. Sementara di pekan ke-15 akan ada materi baru ini mengenai uji validitas dan uji reliabilitas dari instrumen penelitian. Ya, berikut juga dengan praktikumnya. Sementara di pekan terakhir, ya ini adalah UAS. Ya. Untuk kelas ini kemungkinan di tanggal 24 Desember. Ya, tetapi nanti kalau bentuk UAS-nya take home, ada kemungkinan deadline-nya itu di 24 Desember. Ya, mungkin 3 hari atau berapa hari nanti kita akan lihat situasi sementara dan juga perkembangan dari pembelajaran kawan-kawan semua. Ya, untuk model pembelajaran ya, nanti saya untuk minggu depan materi akan saya share di WhatsApp group mungkin ya sebelum perkuliahan sehingga teman-teman bisa melakukan individual reading dulu sebelum sebelum kelasnya ya. Kemudian online lectures-nya nanti bisa via Zoom, bisa via video recording ataupun juga WA group. Ya nanti akan saya berikan pemberitahuan. Kalau misalnya minggu depan menggunakan video, berarti akan saya beritahu di WhatsApp. Kalau menggunakan Zoom, saya akan beritahu di WhatsApp. Tetapi untuk Zoom ini tidak akan sering-sering ya. Ya ini instruksi dari institut. Ya kemudian ini untuk work in practice session-nya ada di quiz, di assignment dan juga di ujian tentunya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, komponen penilaiannya ini ya. Komponen penilaiannya ya ini untuk quiz online 10%, ya, kemudian untuk tugas itu 15%, untuk evaluasi tengah semesternya 30% dan evaluasi akhir semesternya 45%. Ya. Ya, ini untuk quiz online-nya di pekan ke-7 nanti durasinya 100 menit. Untuk tugasnya di pekan ke-14 ya biasanya 1 pekan pengerjaannya, kemudian untuk evaluasi tengah semesternya ini nanti kita lihat bentuk soalnya seperti apa akan saya beritahu sebelum UTS nih. Begitupun juga dengan UAS-nya. Ya, sementara untuk kehadiran ya tidak saya masukkan komponen penilaian. Kenapa? Ya, karena ya saya akan memberikan penilaian untuk kehadiran dengan syarat kawan-kawan misalnya ketika Zoom meeting siap untuk hadir present dalam artian tidak hanya hadir saja, tapi harus terlihat kalau teman-teman ini sedang mengikuti mata kuliah saya. Artinya videonya harus aktif. Ya. Kalau memang seperti itu. Tapi kalau tidak ya tidak masalah. Maksudnya kalau tidak mau dimasukkan ke komponen penilaian berarti sudah tidak apa-apa. Nanti saya akan lihat di kuis, tugas dan evaluasi yang lain. Kurang lebih seperti itu ya untuk assessment overview-nya. Silakan kalau memang ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut. Ya, monggo. Ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, dalam kuliah saya ini saya lebih menekankan kepada proaktifnya teman-teman ya. Proaktifnya teman-teman, kemudian juga bagaimana teman-teman bisa berdiskusi dengan saya gitu. Jadi jangan apa ya, jangan karena kita tidak bisa tatap muka tapi kita tidak bisa berdiskusi. Ya saya yakin banyak fasilitas yang bisa digunakan, WhatsApp group misalnya ya. Itu bisa digunakan untuk berdiskusi atau mungkin kawan-kawan juga bisa konsultasi in person atau masing-masing ke saya gitu nanti langsung menghubungi ya supaya lebih jelas lagi mungkin apa yang ditanyakan, apa yang memang teman-teman ingin tahu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian selain itu juga yang saya tekankan di sini adalah kejujuran dari teman-teman. Ya, bagi saya nilai yang rendah gitu itu lebih baik dibandingkan dengan teman-teman
teman-teman punya nilai yang tinggi tapi hasil dari mengcopy atau mungkin memplagiasi dari kawannya, ya. Ini saya sampaikan dengan serius di awal. Kenapa? Karena walaupun saya sudah menyampaikan seperti ini, biasanya mahasiswa saya tetap saja ada yang melakukan itu. Ya, jadi saya minta tolong ini menjadi perhatian, ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang tiba-tiba dapat nilainya 0, ya, tiba-tiba dapat nilainya 0 dari saya, ya nanti ada pertanyaan dan akan saya hubungi orang yang bersangkutan. Ya, kalau misalnya orangnya punya etikat baik untuk memperbaiki itu, saya akan proses. Ya, tapi kalau tidak sama sekali ya nanti ya akan saya biarkan nilainya seperti itu. Ya, ya kenapa dapat nilai 0? Tidak jujur misalnya. Ya, kalau tidak jujur saya tidak akan mentoleransi hal tersebut. Ya. Karena saya pernah test case ya entah di program studi ini atau bukan, tapi yang jelas waktu itu 300 orang lebih mahasiswa saya berikan ujian akhir yang berbeda soalnya semua. Jadi setiap anak itu berdasarkan NIM-nya, berdasarkan NIM-nya saya berikan beberapa angka unik untuk mengerjakan tugasnya. Ya, dan itu akan ketahuan siapa yang mengerjakan punya temannya, siapa yang mengerjakan mungkin punya kakak tingkatnya, itu pun ketahuan gitu. Karena saya tidak memberikan soal itu kepada orang yang bersangkutan. Gitu. Ya, kenapa saya seperti itu? Saya ingin teman-teman itu jujur, ya. Yang penting itu jujurnya. Gitu. Kemudian nanti nilainya, untuk mata kuliah statistika ini, ya paling tidak dapat nilai C, ya. Itu C sudah lulus. Gitu. Tapi kalau ingin lebih baik lagi, ya berarti teman-teman harus ya dapat nilai B. Ya, tapi kemarin banyak sih mahasiswa tingkat atas yang memaksa saya untuk Pak, nilainya BC lah minimal katanya, BC gitu. Ya, saya harus apa gitu kalau misalnya mau BC itu apa yang bisa ditunjukkan, apa yang bisa dibuktikan ke saya gitu. Ya karena di sini saya mengukur kompetensi dari kawan-kawan. Gitu. Dan insya Allah kalau yang mengikuti dengan betul alurnya, ya nilainya tidak akan membohongi hasilnya. Dan saya pribadi untuk nilai ini buat saya kalau misalnya kawan-kawan tidak jujur, ya pokoknya nilai-nilai 80 itu ya bisa jadi saya kurangi, bisa jadi tidak saya keluarkan bahkan nilainya itu. Ya. Di sini ya saya lakukan hal itu karena ya saya ingin mahasiswa-mahasiswa saya punya integritas ya. Jadi punya jati diri yang betul gitu. Jujurnya dulu baru nilainya bagus. Ya kalau nilainya bagus dulu tapi nggak jujur, ya sayang. Ya jadi pintar boleh, ya tapi tetap jujur. Ya. Tidak pintar tidak masalah, tapi dia jujur. Ya itu lebih baik daripada pintar tapi tidak jujur. Ya. Itu penekanan dari saya ya. Ya kalau memang tidak ada pertanyaan, ya pokoknya saya diskusi ini open ya, baik secara pribadi langsung atau mungkin di forum. Monggo, itu jangan khawatir kalau tidak mengerti, ya nanti ditanyakan. Dan saya pun sama masih belajar. Ya seandainya nanti kawan-kawan di sini ada yang mungkin lebih tahu tentang sesuatu tentang saya, tentang statistika dibandingkan saya, monggo di-sharingkan ya. Karena saya di sini bukan yang paling tahu, saya hanya punya sedikit pengalaman lebih mungkin. Ya, intinya itu saja. Saya punya sedikit pengalaman lebih dibandingkan kawan-kawan karena saya sudah kuliah duluan. Mungkin dari segi umur juga saya sudah lebih tua dari kawan-kawan. Ya, itu saja perbedaannya. Jadi kita sama-sama belajar. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan sedikit ya. Saya lanjutkan lagi setelah assessment overview. Ya, ini kita akan, ya ini tadi sudah saya bahas ya mengenai komunikasi dengan saya. Ya mungkin yang paling praktis itu WhatsApp ya. Nanti kalaupun misalnya dibalasnya agak lama, insya Allah akan saya balas dan akan saya kasih bintang dulu pesannya. Ya. Kemudian ini learning outcomes atau minggu ini diharapkannya teman-teman bisa apa gitu ya, mengetahui layout perkuliahan, rencana pembelajaran semester, assessment modelnya.
Ya, kemudian nanti kita akan sedikit membahas tentang pengantar statistika dan penyajian data. Ini rekomendasi bacaannya. Silakan yang punya akses ke perpus boleh, atau mungkin mencari e-booknya juga boleh. Tetapi di sini saya sampaikan bahwa untuk statistika ini adalah ilmu yang sudah menjadi ilmu umum ya. Jadi kalau teman-teman googling apa yang saya sampaikan itu insya Allah akan teman-teman temukan juga. Atau mungkin via YouTube mungkin ya. Di YouTube juga teman-teman akan menemukannya nanti setiap pembahasan yang akan saya bahas setiap pekannya. Ya. Ya, kenapa kita harus belajar statistika? Ya, why do we study statistics atau data analysis ya? Kalau teman-teman dengar data analisis itu sama saja dengan statistika ya. Karena kita mengolah data dan kita memang ada di era yang penuh dengan data atau di era big data. Data ada di mana-mana. Ya, kalau kawan-kawan memperhatikan yang muncul di televisi atau di media mainstream yang lainnya, di internet, kemudian di YouTube, di sosial media, ataupun di koran, yaitu menunjukkan data-data yang memang sudah diolah. Ya. Ada kurs valuta asing, ada kurs atau nilai tukar rupiah terhadap dolar per pekan misalnya, real time. Ya, itu adalah data. Dan kita mungkin bisa melihat tampilannya seperti itu. Padahal data itu sudah diolah sedemikian rupa sehingga bisa informatif dan bisa memberikan informasi yang jelas kepada pembaca. Ya. Dan untuk mengolah data itu butuh statistika. Ya, jadi ya, statistika ini banyak digunakan dalam mengolah data. Kenapa? Karena ya data ini biasanya digunakan dalam menentukan keputusan atau dalam decision making. Dan itu mempengaruhi kehidupan kita. Apapun profesinya, apapun pekerjaan kawan-kawan semua, jika melibatkan data di dalamnya, maka data tersebut butuh diolah. Ya, ya bayangkan saja saya punya data hasil observasi tentang perilaku konsumen, misalnya. Perilaku konsumen terhadap suatu produk. Ya. Positifkah atau tidakkah untuk produsennya, misalnya. Ya, datanya itu sampai 3 juta konsumen misalnya. Bayangkan kalau misalnya kita menampilkannya satu-satu 3 juta dari data konsumen tersebut, apakah kita harus menampilkan semuanya? Tidak, tentunya harus diolah supaya kita bisa melihat trennya seperti apa. Ya. Ya, kemudian statistika ini juga berguna dalam memprediksi atau memperkirakan sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Ya, maksudnya bagaimana di sini? Ya, kalau kawan-kawan tahu stock market analysis, kemudian weather forecasting, prediksi kurs ya, atau nilai tukar dolar terhadap rupiah, itu ingin memprediksi di masa yang akan datang seperti apa, itu bisa dilakukan menggunakan ilmu statistika gitu. Jadi nanti berdasarkan data yang ada di masa lampau dan data yang ada di masa sekarang, itu kita bisa melihat trennya. Ya. Ya, contoh konkretnya misalnya kalau teman-teman lihat ramalan cuaca, ya, itu bukan sekedar ramalan, bukan sekedar perakiraan, tapi dia hasil dari pengolahan data yang terjadi di masa lampau dan juga masa sekarang. Dilihat trennya, bagaimana polanya, kemudian prediksinya yang bisa dilakukan. Dan itu perlu statistika dalam mengolah. Ya, selain prediksi, ya, hasil penelitian atau hasil pengamatan, hasil observasi itu biasanya variatif isinya. Ada variability yang memang tidak bisa dihindari. Dan nilai dari variability-nya itu berpengaruh atau tidaknya terhadap keseluruhan data itu bisa diolah secara statistik. Jadi bisa menggunakan statistika untuk melihat ya apakah variasi-variasi berpengaruh atau tidak terhadap keseluruhan datanya. Ya, maksud dari variability itu bagaimana? Misal begini, ya saya produsen minuman botol misalnya, dan botolnya itu 1,5 liter. Ya, apakah yakin isinya itu 1,5 liter? Ya bisa jadi ada error kan? Mungkin pengisian minumannya itu menggunakan alat. Ya. Bisa jadi ada yang isinya 1,52 liter, mungkin ada yang isinya 1,47 liter. Nah, sejauh mana variability-nya yang bisa ditoleransi. Artinya yang masih diperbolehkan secara statistik itu akan dibahas dalam ilmu statistika. Ya, ini sedikit aplikasinya ya. Ya dibayangkan dulu saja ya karena di sini
Sub-sub statistikanya belum akan saya bahas ya. Jadi ya di dunia finance mungkin akan ada korelasi dan regresi tadi yang akan dibahas dalam UTS nanti. Itu akan digunakan misalnya. Di dunia marketing ada chi-square test, ada non-parametric test. Dan tentu kalau sekarang sudah memakai software ya. Dan yang lain-lainnya. Ya, kemudian dari apa yang saya paparkan tadi, intinya adalah statistika ini merupakan ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan data, cara mengolah data, kemudian mempresentasikan atau menyajikan data, serta menganalisis, serta menafsirkannya, ya, supaya bisa membantu dalam menentukan keputusan. Ya. Jadi kalau kita melihat istilah analisis statistik, berarti analisis statistik adalah metode atau cara yang digunakan untuk memanipulasi atau menyederhanakan data supaya bisa lebih jelas menghasilkan informasi yang berguna untuk menentukan keputusan. Pokoknya intinya kita akan mengolah data. Dan nanti kalau teman-teman membuat skripsi, ya baik itu datanya kualitatif atau kuantitatif, itu butuh pengolahan. Dan biasanya menggunakan statistika. Ya, berdasarkan fungsi, ada statistika yang sifatnya deskriptif, ada yang sifatnya inferensial. Ya, deskriptif itu hanya menggambarkan saja, ya. Jadi setelah datanya diolah, kemudian digambarkan dalam bentuk tabel dan grafik tanpa ada penarikan kesimpulan. Sementara untuk statistika inferensial ini berkaitan dengan populasi dan sampel. Ya, artinya kalau misalnya kita ingin meneliti suatu populasi, ya, meneliti data dalam suatu populasi yang sangat besar misalnya. Nah, itu kita tidak mungkin misalnya melakukannya semuanya, ya. Berarti kita melakukan sampling terlebih dahulu. Ya, kemudian kita meneliti sampelnya. Nah, sampelnya ini diharapkan dapat menjadi representasi dari populasinya. Ya, proses penelitian sampel ini dan mendeskripsikan populasi berdasarkan sampel ini disebut dengan proses inferensi. Ya, sehingga statistikanya disebut dengan statistika inferensial. Dan nanti akan ada penarikan kesimpulan dan juga mungkin penentuan keputusan apakah hipotesisnya diterima atau tidak. Itu adalah statistika inferensial. Ya, ini gambaran statistika deskriptif ya. Jadi dikumpulkan datanya, kemudian disajikan, baru ditentukan parameternya. Ya, misalnya rata-ratanya berapa, nilai tengahnya berapa, dan seterusnya. Ini hanya statistika deskriptif. Ya, data bisa kita dapatkan dari mana? Ya, karena data merupakan bagian penting, paling penting, elemen paling penting dalam penelitian, ya, maka data ini menjadi sesuatu yang paling susah diolah. Ya. Dan untuk memperoleh datanya, kita bisa secara langsung terjun ke lapangan melalui observasi ataupun penelitian di lapangan secara langsung, yaitu disebut dengan data primer, data yang dihasilkannya. Ya, misal kita ingin mengetahui jumlah kendaraan yang terparkir di parkiran kampus 1 IAIN Salatiga setiap harinya berapa. Ya, kita lakukan penelitian dalam sebulan. Ya, nanti kita ingin melihat hari yang mana yang sepi dan hari yang mana yang ramai. Ya, kemudian teman-teman langsung mengamati ke parkiran itu, jumlah kendaraannya berapa, dihitung. Nah, itu berarti data yang kawan-kawan dapatkan disebut dengan data primer. Ya, sementara kalau data yang sekunder itu adalah data yang merupakan hasil pengumpulan diolah kembali. Ya, misal ya tadi ya si A sudah melakukan penelitian tentang data parkiran itu ya. Data jumlah mobil di parkiran. Ya, lalu si B akan melakukan penelitian tentang perilaku pembawa kendaraan ya. Perilaku pembawa kendaraan di lingkungan IAIN Salatiga gitu. Misalnya perilakunya itu ya perilaku memarkirnya mungkin atau mungkin ya hal yang lain yang bisa dinilai dan butuh data tentang jumlah kendaraan yang ada di parkirnya. Lalu datanya diambil dari penelitian yang sebelumnya tadi. Ya, maka data itu merupakan data yang diolah, merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung karena mendapatkan dari hasil penelitian yang lain. Maka datanya disebut dengan data sekunder. Ya, kurang lebih seperti itu. Atau mungkin teman-teman melakukan penelitian dengan data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik misalnya. Tidak langsung
terjun ke lapangan. Itu disebut dengan data sekunder. Ya. Kemudian ada data yang sifatnya kualitatif, ya, ada yang sifatnya kuantitatif. Kalau kualitatif jelas ya, isinya bukan berupa angka. Sementara data yang kuantitatif isinya berupa angka. Kalau yang bukan angka, misalnya tingkat pendidikan, warna kulit, warna rambut, dan seterusnya. Kalau yang berupa angka jelas ya, hasil pengukuran dan penghitungan. Ya, kalau data kualitatif ini dikategorikan menjadi data yang dikotomik. Kenapa? Karena kategorinya cuma ada 2, dan data yang polinomik, kategorinya lebih dari 2. Ya, kalau yang dikotomik misalnya gender ya, laki-laki dan perempuan. Ya, berarti kan cuma 2 ya. Kemudian pertanyaan mengenai setuju atau tidak. Pilihannya cuma setuju dan tidak. Benar atau salah. Iya atau tidak. Bersedia atau tidak. Itu berarti dia dikotomik. Sementara kalau polinomik, ya misalnya tingkat pendidikan atau tingkat pendidikan terakhir, SD, SMP, SMA, S1, S2, ya itu kan lebih dari 1. Atau mungkin kawan-kawan melakukan survei terhadap konsumen mengenai suatu produk. Lalu teman-teman melihat kepuasan konsumennya. Puas, tidak puas, sangat puas, kurang puas, atau biasa saja misalnya. Itu kan lebih dari 2. Nah, sementara data yang kuantitatif jelas ya, dia angka. Ya, tapi angka ini bisa berupa hasil penghitungan atau hasil pengukuran. Kalau hasil penghitungan itu kan dihitung satu-satu ya, 1, 2, 3, 4, 5, berapa gitu. Nah, kalau hasil pengukuran itu adalah menggunakan alat ukur. Ya, data hasil penghitungan ini disebut dengan data diskrit, dan data hasil pengukuran disebut data yang kontinu. Ya, artinya kalau misalnya ditanyakan berat badan, nah berarti datanya itu nanti kontinu karena diukur menggunakan timbangan. Tapi kalau misalnya ditanya jumlah sepatu di rak sepatu, berarti itu datanya diskrit. Kenapa? Karena dihitung jumlah sepatunya. Ya, bukan diukur. Seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan statistika inferensial populasi dengan sampel tadi ya. Artinya sampel ini sebagian kecil dari populasi yang diteliti. Ya. Jadi statistika inferensial ini biasanya dipakai untuk estimasi. Ya, misal kita mengestimasi berat badan rata-rata di kelas 3D ini, misalnya. Dari berat badan 5 orang mahasiswa saja. Oh, ternyata 60 kg. Nah, berarti kita estimasi berat badan rata-rata di kelas 3D ini 60 kg. Padahal yang kita ukur cuma 5 orang. Ya, misalnya seperti itu. Nah, kemudian nanti kita tes terbukti atau tidak. Ya, itu bisa menggunakan random testing ya, secara statistik. Nanti hipotesisnya dibuktikan ya, berdasarkan statistik, nanti menggunakan software misalnya terbukti atau tidak, diterima atau tidak hipotesisnya. Ya, intinya seperti itu statistika inferensial. Ya, ini sedikit tentang proses sampling. Nanti teman-teman bisa baca, materinya akan saya share ya, dengan pengembalian dan tanpa pengembalian. Ya, kemudian ada yang random dan non random. Tapi intinya pada proses statistika inferensial akan terjadi error ya. Akan terjadi error kenapa? Karena bisa jadi ada faktor-faktor yang lain yang menyebabkan proses samplingnya terganggu, ada galat atau error. Ya bisa jadi dari instrumen yang digunakan, dari alat yang digunakan. Ya kalau misalnya timbangan, ternyata timbangannya error nih, pas misalnya yang seharusnya dia 6 kg, ternyata timbangan tersebut menunjukkan angka 6,1 kg. Ya kan? Berarti ada error di sana. Nah, nanti error yang dimaafkan berapa ya yang dibolehkan. Nah, itu berarti nanti kita olah secara statistik. Nah, ini untuk mengumpulkan data, teman-teman bisa melakukan wawancara atau interview, atau bisa memberikan kuesioner berupa pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan terhadap objek penelitian, ya. Atau bisa juga dengan observasi, eksperimen, ya, pengamatan terhadap benda mati ataupun benda hidup ataupun gejala yang terjadi di alam sekitar kita. Atau bisa memberikan tes kepada objek penelitian kita, lalu bisa melakukan penelitian, mengumpulkan data juga dengan metode proyektif atau menganalisis objek berdasarkan ekspresi luarnya atau penampakan misalnya.
Nah, kemudian setelah kita mengumpulkan data, maka kita juga harus menyajikan data. Kenapa? Ya karena dengan kita menyajikan data, maka kita akan mendapatkan deskripsi atau gambaran mengenai hasil observasi tersebut. Jadi tidak hanya dibiarkan saja datanya sudah dikumpulkan, tentu harus disajikan. Ya, bagaimana penyajiannya nanti kita akan bahas. Yang jelas, tujuan dari penyajian ini selain memudahkan kita untuk mendapatkan gambaran, kita juga bisa lebih mudah memahami dan mengerti isi datanya. Kemudian nanti analisis datanya lebih dimudahkan dan proses pengambilan keputusannya juga lebih sederhana. Nah, bagaimana menyajikannya? Ada grafik, ada tabel. Nah, di sini ada tabel sederhana, ada tabel kontingensi, ada tabel distribusi frekuensi. Ya, tabel sederhana ini berisikan satu kategori saja, ya. Dan isinya biasanya terdiri dari judul tabel, baris, kolom, judul baris, judul kolom, dan seterusnya. Tapi kategorinya cuma satu. Ya, bagaimana kalau dia berisikan dua kategori atau lebih? Nah, maka ini istilahnya disebut dengan tabel kontingensi. Ya, kemudian kalau isinya berupa pengelompokan data, dan masing-masing kelompoknya ini dilihat persebarannya atau distribusinya, maka tabel tersebut disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Nah, ini contoh tabel sederhana. Ada satu kategori saja di sini, luas area atau luas daerah, dalam kilometer persegi. Ya, sederhana, ini satu kategori saja. Nah, kalau ini tabel kontingensi, ada dua kategori atau lebih di sini. Ya, kategori tanaman palawija di sini, jagung, kacang tanah, kedelai, kacang hijau, dan kategori yang lainnya adalah jenis pupuk yang digunakan, pupuk kompos dan pupuk urea. Nah, berarti di sini ada gabungan beberapa kategori. Tidak hanya satu kategori, makanya disebut dengan tabel kontingensi. Nah, sementara tabel distribusi frekuensi di sini jelas ya ada pengelompokan kelas. Ya, maksudnya apa? Ada pengelompokan kelas di sini. Nah, kita lihat di sini, oh ternyata ada data mengenai tinggi badan ya, dan dikelompokkan. Yang pertama kelompok 120 sampai 129 cm. Dilanjutkan 130 sampai 139 cm dan seterusnya sampai dengan yang terakhir 180 sampai 189 cm. Nah, ini jumlah kelasnya atau kelompoknya ada 7. Ya, berarti jumlah kelasnya 7. Biasanya simbol jumlah kelas itu K. Sama dengan 7. Nah, kemudian panjang kelasnya berapa? Oh, panjang kelas itu berarti dari 120 sampai 129. Silakan dihitung ada berapa angka. Ternyata ada 10 angka. Berarti panjang kelasnya adalah 10. Simbolnya biasanya P. 10. Nah, dari masing-masing kelas ini, ya dari data dicek, oh ternyata di kelas 120 sampai 129 cuma ada 3 orang. Ya, kemudian paling banyak terdapat di tinggi badan kelompoknya 150 sampai 159, yaitu 342 orang. Ya, dan semua respondennya adalah 837 orang. Nah, ini tabel seperti ini disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Nah, kalau kita punya data, ya ratusan data, puluhan data, mungkin kita ingin membuat tabel distribusi frekuensinya, ya bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita tentukan dulu yang namanya range, atau rentang, atau jangkauan. Ini bisa kita dapatkan dari selisih antara nilai data paling besar dengan data yang terkecil. Artinya data maksimum dikurangi data yang minim. Sudah dapat nilai range-nya, tentukan K-nya tadi, jumlah kelasnya. Nah, di sini ada aturan Sturges namanya. Rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,322 dikali logaritma dari N. Ya. Ini ada kalinya ya, tandanya. Kalau tidak ada tanda tambah atau kurang, di sini maksudnya dikali. Kali log N. N-nya apa? N-nya adalah jumlah data. Banyaknya data. Ya, nanti dicari logaritma dari N-nya berapa menggunakan kalkulator ataupun internet ya, dicari. Baru dikalikan dengan 3,322, kemudian ditambah 1, maka itulah nilai K-nya atau jumlah K-nya. Jumlah kelasnya. Nah, setelah itu kita tentukan panjang kelasnya dengan rumus ini. P sama dengan jangkauan atau range dibagi dengan K. Ya, nanti kita lihat kisaran kelasnya berapa, panjang kelasnya yang dipilih berapa.
Ya, baru setelah itu kita tentukan kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, dan seterusnya sampai dengan jumlah kelasnya berapa. Lalu kita masukkan masing-masing data yang masuk ke masing kelas-kelas interval tersebut. Kita catat jumlahnya berapa di frekuensi. Ya. Bagaimana cara menentukan awal kelasnya? Ya, berarti nilai ujung bawah kelas pertama ini bisa mengambil nilai terkecil dari data. Atau bisa menentukan atau memasukkan angka yang lebih kecil dari data terkecil. Ya, misal data yang kita punya ini paling kecilnya itu 13 misalnya. Nah, kelas pertamanya itu boleh dimulai dari 13. Atau boleh juga ngambil angka yang lebih kecil dari 13, 12 misalnya. Ya, seperti itu. Setelah itu, tentukan kelas-kelas yang lain berdasarkan panjang kelasnya. Baru kita memasukkan semua data ke dalam kelas interval dan mencatatnya dalam frekuensi. Ya, misal di sini saya punya data usia 85 orang mahasiswa semester 7 Yayan Salatiga. Nah, kebetulan datanya sudah diurutkan ini. Ya, kita diminta untuk menentukan tabel distribusi frekuensi. Ya. Data terkecil ini 20, data terbesar adalah 35. Langkah pertama kita tentukan apa? Rentang atau range-nya. Ya, selisih dari nilai terbesar dan nilai terkecil. 35 dikurangi 20, 15. Sudah dapat itu, tentukan banyaknya kelas menggunakan aturan Sturges. Ya. K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. N-nya berapa? Nah, di sini jumlah datanya atau banyaknya data ada 85. Ya, berarti N-nya 85. Sehingga yang kita cari adalah 1 ditambah 3,322 dikali log 85. Log 85 bisa dicari di kalkulator atau di internet. Ya. Ditambah dikali 3,322, kemudian ditambah 1. Hasilnya 7,4. Boleh 7 atau 8. Ya. Ya, misal di sini saya mau ngambil berapa itu? 8 misalnya. Jumlah kelasnya 8. Nah, ini nanti kita tentukan panjang kelasnya. Ya, mungkin ini kalau di sini ngambilnya 7. Ya, kalau ngambil 7 berarti hasilnya 15 dibagi 7 2,5. Berarti kisaran panjang kelasnya boleh 2 atau 3. Kalau misalnya saya mau 8, ya. 15 dibagi 8. Berarti kurang lebih berapa ya kira-kira? Ya, 15 dibagi 8 itu 1,875 hasilnya. 1,875. Atau kita bulatkan ke atas menjadi kurang lebih 2. Nah, jadi panjang kelasnya 2 nih. Oke, sekarang saya ambil panjang kelasnya 2 dan jumlah kelasnya 8. Kita buat kelas pertama berapa? Nah, tadi menentukan kelas pertama, misalnya saya ngambil data minimum 20. Nah, berarti 20 batas bawahnya. Batas atasnya berapa? 20 sampai berapa? Lihat panjang kelasnya 2. Berarti 20 dilanjutkan angka berikutnya 21. Itu 2 panjang kelasnya. Berarti 20 sampai 21. Lanjutkan lagi. Karena 2 panjang kelasnya berarti selanjutnya 23 sampai 24. Selanjutnya 25 sampai 26. Kemudian berikutnya 27, 28. Berikutnya lagi 29, 30. Berikutnya lagi 31, 32. Berikutnya lagi 33, 34. Berikutnya lagi, oh maaf. Berikutnya lagi 35, 36. Nah, kalau diperhatikan ini jumlah kelasnya jadi 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, nanti setelah kita tentukan jumlah kelas dan panjang kelasnya, kelas intervalnya berapa. Nah, sekarang kita masukkan yang masuk kelas 20 sampai 21 ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, berarti yang 20 sampai 21 frekuensinya
11. Yang berikutnya 23 sampai 24 berapa, yang kelas 25 sampai 26 berapa, dan seterusnya sampai dengan yang terakhir yang masuk 35 sampai 36 ternyata cuma 1. Ya. Jadi kurang lebih hasilnya adalah seperti ini. Oke. Nah, sekarang saya misalnya pengen nyoba nih. Panjang kelasnya 3, kan tadi katanya boleh 2, boleh 3. Ya boleh. Ya, berarti kita mulai dari, nah ini angka yang lebih kecil dari data terkecil. Data terkecilnya kan 20. Nah, angka terkecilnya kita ambil angka yang lebih kecil dari data terkecil. 19 misalnya. Kalau panjang kelasnya 3 berarti 19, 20, 21. Ya, dari 19 sampai 21 dan seterusnya. Ya, ini tinggal dilihat ada berapa orang. Ini juga sama. Nah, ternyata kalau kita buat 7 kelas, ya tadi kan kelasnya boleh 7 atau 8. Nah, kalau kita buat 7 kelas, ternyata data terakhirnya ini tidak ada frekuensinya sama sekali. Kalau di tengah-tengah nilainya 0 tidak apa-apa. Tapi kalau di akhir nilainya 0, ini bisa diabaikan, dihilangkan. Berarti malah jadi cuma 6 kelas saja. Dan itu tidak memenuhi aturan Burgess. Ya. Jadi lebih baik pakai yang 2 saja. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang namanya tabel distribusi frekuensi kumulatif. Ya, kalau tadi frekuensi berarti kan hanya menampilkan frekuensi saja. Kalau frekuensi kumulatif itu adalah dengan menjumlahkan setiap frekuensinya di setiap penambahan kelas. Misalnya kelas pertama ini 11. Ya. Frekuensi kumulatifnya juga 11. Kelas kedua frekuensinya 16. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 11 ditambah 16. Jadi ditambahkan dengan frekuensi kelas pertama. Nah, frekuensi kelas ketiga 15, maka frekuensi kumulatifnya adalah ditambahkan juga dengan 15 ini, kelas pertama dan kedua dan ketiga. Nah, 11 tambah 16 tambah 15 42 dan seterusnya sampai dengan yang terakhir. Ya. Nah, ini semua frekuensi dijumlahkan, maka frekuensi kumulatif kelas terakhir ini adalah jumlah datanya yaitu 85. Nah, ini hasilnya. Frekuensi kumulatif. Nah, kemudian ada frekuensi relatif. Kalau frekuensi relatif berarti perbandingan antara masing-masing frekuensi dengan jumlah datanya atau total frekuensinya. Berarti untuk kelas pertama frekuensi relatifnya adalah 11 dibagi jumlah data atau 11 dibagi 85. Hasilnya 0,1294. Atau kalau dalam persentase berarti 12,94%. Ya. Yang lainnya pun sama, tinggal dibagi 85 semua frekuensinya dan jumlah dari frekuensi relatif adalah 1. Nah, kalau bentuknya persentase berarti jumlah frekuensi relatifnya adalah 100%. Ya, ini frekuensi relatifnya dalam bentuk desimal. Itu tabel ya. Ya, berikutnya ada yang namanya grafik atau diagram. Ini ada histogram, poligon, dan ogive. Ya, ini yang berhubungan dengan tabel distribusi frekuensi. Ya. Ya, sementara yang lainnya ini tabel batang biasa ya. Maaf, chart atau gambar diagram batang biasa, diagram lingkaran, dan box plot serta stem and leaf diagram. Histogram, kenapa dia mewakili distribusi frekuensi? Nah, ini yang tadi kita buat, ini kita bisa buat histogramnya. Nah, kalau secara manual, ini kita cari dulu nilai tengahnya dari masing-masing kelas. Ya, nilai tengah itu batas bawah dikurangi batas atas dibagi 2. Ya. Jadi 20 ditambah 21, ini untuk kelas pertama ya dibagi 2. Hasilnya 20,5. Ya, berarti nilai tengahnya 20,5. Yang kedua 22,5, yang ketiga 24,5, yang seterusnya sampai dengan yang terakhir 34,5. Nah, baru ini kita simpan di sumbu X dan frekuensi disimpan di sumbu Y. Ya, berarti kita hubungkan saja ini X, ini Y. Ya, misal yang 20,5 frekuensinya 11, berarti di sini batangnya, batasnya. 22,5 16, berarti di sini batangnya dan seterusnya sampai dengan yang terakhir. Nah, ini ada sedikit kesalahan, ini bukan 33,5, ini 34,5 seharusnya. Ya. Oke, jadi ini yang disebut dengan histogram.
Nah, kalau misalnya kita menghubungkan hubungan antara nilai tengah dan frekuensi ini menggunakan titik, misalnya di sini masing-masing menempati tengah-tengah batangnya ya. Kemudian titik ini nanti kita hubungkan dengan garis-garis ya. Ya. Nah, ini garis-garisnya. Ya, kita sambungkan semuanya. Nah, garis ini, diagram garis ini atau line chart ini disebut dengan poligon frekuensi. Ya, seperti ini poligon. Nah, kemudian kalau kita menghubungkan nilai tengahnya dengan frekuensi kumulatif, ya, dengan frekuensi kumulatif, misalnya ini frekuensi pertamanya 11 ya. Kalau FK-nya berarti frekuensi kumulatifnya yang pertama 11, yang kedua 27, ya. 11 tambah 16 27. Kemudian 27 ditambah 15 ini 42. Kemudian ditambah 14 ini berarti 56 ya. 2 ditambah 46 kemudian ditambah 12 berarti 68. Ditambah 11 berarti menjadi 79. Ditambah 5 berarti menjadi 84. Loh kok? Ya, betul. Ditambah 1 menjadi 85. Nah, kita hubungkan nilai tengahnya dengan frekuensi kumulatifnya. 20,5, 11. Ya, kemudian 22,5, 27. Ya, berarti di sini nanti. Nah, nanti kalau dihubungkan nanti hasilnya akan berupa ogive. Ya, seperti ini ya. Jadi frekuensi kumulatif dengan nilai tengah. Nilai tengahnya ini lupa saya cantumkan. 20,5 dan seterusnya sampai 34,5. Jadi hubungkan sebagai sumbu X-nya ini, sumbu Y-nya adalah frekuensi kumulatif ya. Ya. Hasilnya adalah seperti ini. Sekali lagi ini ada yang salah, 34, ini ogive. Jadi ogive, histogram, dan poligon dia mewakili distribusi frekuensi. Ya. Sementara untuk bar chart yang biasa yang lainnya ya, ada yang seperti ini. Grafik batang yang 3D. Ini yang 2D. Kemudian ada grafik pie chart atau grafik lingkaran yang biasanya memperlihatkan persentase. Yang 3D, ini yang 2D. Lalu ada yang lain yang disebut dengan box plot. Kalau box plot ini bentuknya bisa vertikal atau horizontal. Kalau vertikal seperti ini. Kalau horizontal berarti seperti ini. Maaf, ini kurang betul. Ya, nanti ada garis tengahnya. Nah, ini biasanya ini disebut dengan kuartil pertama. Ini kuartil kedua, kuartil ketiga. Dan ini adalah batas dari jangkauan antar kuartil ke sebelah kirinya Q1. Ya, kemudian ini batas antar jangkauan antar kuartil ya dikalikan 1,5 untuk yang lebih besar dari Q3. Nah, ini kalau pakai vertikal berarti begini ya. Ini Q1, maaf, ini Q3, ini Q2, ini Q1. Nah, jadi box plot ini menampilkan kuartil ya. Kuartil pertama, kedua, dan ketiga serta jangkauannya. Ya, ini harus diketahui nilai maksimum dan nilai minimumnya dulu. Nah, untuk kuartil ini kita akan bahas minggu depan cara mendapatkannya. Yang jelas box plot ini seperti ini tampilannya. Nah, untuk mengetahui batas ini, ya kita harus mengetahui namanya IQR atau interquartile range. Kemudian dikalikan 1,5, maka ini adalah 6,75 dikurangi dari Q1. Letaknya di sini. Nah, kalau yang ini berarti 6,75 ditambah Q3. Nah, letaknya ada di sini. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, ini untuk data yang ini ya. Kalau untuk data yang lain tergantung berapa nilai jangkauan antar kuartilnya. Ya, silakan nanti dikaji lagi masing-masing. Tapi yang jelas untuk data ini ya berarti nanti posisi box plotnya seperti ini. Ya. Ini 1,5 dikali jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartilnya adalah kuartil 3 dikurangi kuartil 1.
Ya, di sini kuartil 3-nya 81, kuartil 1-nya 76,5, ya 4,5, kemudian dikali 1,5 berarti 6,75. Nah, jaraknya dari kuartil 1 ke kiri ini 6,75. Dari kuartil 3 ke kanan ini juga 6,75. Berarti tinggal dijumlahkan atau dikurangkan saja. Kuartilnya ini tidak akan saya bahas hari ini. Bagaimana cara mendapatkannya kita akan bahas pekan depan. Nah, yang jelas ini bentuk box plotnya. Berarti di sini Q1-nya, di sini Q2-nya, di sini Q3. Terus ini apa? Outlier. Outlier adalah masing-masing data yang tidak termasuk ke dalam rangkaian ini. Nah, kita lihat di sini nilainya 87,75 paling besar dan 69,75 paling kecil. Nah, kita lihat di data ada yang lebih kecil dari 69,75, ternyata tidak ada. Adakah yang lebih besar dari 87,75? Ada di sini 88 dan 89. Makanya dia outlier-nya ada 2. Gitu. Itu box plot. Ada satu jenis diagram lagi yang disebut dengan stand and leaf diagram, yaitu kita menyusun diagram batang pohon ya dengan cara menjadikan setiap satuan dari angkanya adalah daunnya. Maaf, bukan batang pohon, batang dan daun. Ya, jadi satuan dari angka-angka ini adalah daunnya. Sementara batangnya itu adalah puluhan dan ratusannya. Kenapa puluhan dan ratusan? Karena di sini ada data yang berupa puluhan dan juga ratusan. Kalau nanti ada yang ribuan, berarti ada puluhan, ada ratusan, ada ribuan. Ya, kebetulan di sini hanya ada puluhan dan ratusan. Ya, maksud batang dan daun yang mana? Misal saya punya angka 97. Ya, berarti angka puluhannya ini 9. Berarti ini batang. Nah, sementara angka 7 ini satuannya ini adalah daun. Nah, bagaimana dengan angka 228 misalnya? Ya, berarti daunnya 8, ya ini daun. Dan batangnya adalah 22. Ya, ini batang. Nah, jadi nanti kalau kita hitung dalam suatu tabel yang berupa diagram batang daun, kurang lebih tampilannya seperti ini. Ya. Kita lihat angka 76 cuma 1 ya. Yang batangnya 7 berarti cuma 1. Daunnya 6. Ya, frekuensi ini adalah jumlah daun. Daunnya cuma 1. Daunnya angka 6. 87 juga sama, angka 87 cuma 1, angka 97 juga cuma 1. Nah, kalau kita perhatikan yang angka yang batangnya 11, ini ada 115, ada 110 dan 108. Ya, berarti batangnya 11, daunnya ada yang 5, ada yang 0, dan ada yang 8. Angka 5, angka 0, dan angka 8. Daunnya ada 3. Daun angka 5, daun angka 0, dan daun angka 8. Berarti frekuensinya 3. Nah, di sini paling banyak berarti angka berapa? Angka 150-an. Ya. Kenapa? Kita lihat saja daunnya. Ada banyak, ada 12. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya diagram batang. Itu penyajian data. Sampai di sini mungkin materi hari ini. Silakan ada yang perlu ditanyakan, monggo.